Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Di saat kami akan merenungkan lagi firman-Mu, memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Alkitab dan Revolusi Prancis. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi, "Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Selama berabad-abad, terang dan kegelapan bergumul di Prancis. Tetapi pada akhirnya terang pengetahuan Alkitab hampir seluruhnya ditolak. Roh Allah ditolak dan kejahatan dibiarkan berkembang pesat. Wahyu pasal 11 meramalkan akibat mengerikan ini, terutama sifat yang tidak bermoral dan ateisme Prancis selama revolusi. Selama revolusi itu, Mahkamah Legislatif Prancis menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Satu-satunya bangsa yang melakukan demikian. Pembantaian massal Santo Bartolomeus, di mana 70.000 orang kusuma bangsa binasa waktu itu karena keyakinan agama mereka, hanya merupakan satu contoh bagaimana Tuhan mereka disalibkan kembali seperti diramalkan dalam Wahyu pasal 11 ayat 8. Di Prancis, gereja memulai apa yang diselesaikan oleh ateisme. Para sejarawan telah menyatakan gereja Prancis bertanggung jawab atas kengerian revolusi Roma. Roma telah memberikan gambaran yang salah mengenai tabiat Allah dan memutarbalikkan tuntutannya. Dan akibatnya, orang-orang menolak Alkitab maupun pengarangnya, tidak menginginkan apapun yang berhubungan dengan agama. Penghujatan dan kejahatan yang luar biasa secara terbuka dipertunjukkan. Orang-orang yang paling jahat, yang paling dipuja-puja. Voltaire dan rekan-rekannya sama sekali mengesampingkan firman Allah dan menyebarkan racun pemberontakan. Pokok pikiran. Semua kejadian ini berlangsung seperti yang diinginkan oleh setan. Kebijakannya adalah penipuan sejak dari permulaan sampai penghabisan. Dan tujuan utamanya ialah mendatangkan bencana dan kehancuran kepada manusia untuk merusakkan dan mengotori ciptaan Allah, merusakkan dan mengotori ciptaan Allah, merusak tujuan ilahi dalam kedermawanan dan kasih, dan dengan demikian menyebabkan duka cita di sorga. Kemudian, oleh seni penipuan ini, ia membutakan pikiran manusia dan menuntut untuk mempersalahkan semua yang terjadi ini kepada Allah. Seolah-olah semua penderitaan ini adalah akibat dari rencana Khalik. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 297. Pelajaran malam ini. Pertentangan besar dinyatakan dalam peristiwa-peristiwa seperti revolusi Prancis, pendahuluan dari masa 7 wabah terakhir. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami sepanjang hari ini. Dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha, kami boleh lalui semuanya dengan baik. Di saat kami membaca dan merenungkan firman, biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk menjadikan kami alat-alat Tuhan, tetap berpegang teguh pada kebenaran. Karena di hari-hari terakhir, pertentangan antara benar dan yang salah, terang dan kegelapan makin kuat, sehingga kami perlu pertolongan Roh Kudus untuk melewati masa ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menuntun kami dan menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.